Di dalam prakteknya, seperti juga banyak disampaikan oleh teman-teman subscriber di kolom komentar di channel ini, kalau sebuah perusahaan sudah tidak berkenan lagi mempekerjakan karyawannya karena motivasi apapun, biasanya perusahaan meminta karyawan tersebut untuk mengundurkan diri atau untuk mengajukan resign. Dari sisi perusahaan ini cukup efisien karena kalau karyawan resign itu kan perusahaan tidak wajib untuk membayar uang pesangon, cuma bayar uang pisah aja, yang itu pun biasanya cuma 1 bulan gaji. Ini biasanya trik yang cukup ampuh bagi perusahaan untuk melepaskan hubungan kerja dengan karyawannya tanpa harus keluar uang banyak untuk bayar pesangonnya. Dan kalaupun karyawannya menolak ketika diminta resign, perusahaan bisa saja mengambil kebijakan atau membuat keputusan yang membuat karyawan itu pada akhirnya mau resign juga. Misalnya dengan cara memutasi karyawan itu ke daerah lain. Bahkan ketika dimutasi tapi karyawannya juga menolak untuk dimutasi, perusahaan masih bisa melakukan PHK tanpa harus membayar uang pesangon. Apakah ini diperbolehkan? Apakah perusahaan boleh melakukan PHK tanpa pesangon karena karyawan menolak mutasi? Dan apa yang harus dilakukan oleh karyawan? Kita bahas ya di video ini. Meminta karyawan untuk mengundurkan diri, resign, adalah cara yang efisien bagi perusahaan untuk melepaskan hubungan kerja dengan karyawannya tanpa harus membayar uang pesangon. Karena sesuai PP 35 2021, karyawan yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon, hanya mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak. Akan tetapi yang namanya mengundurkan diri itu adalah hak karyawan ya. Jadi karyawan boleh mengikuti permintaan perusahaan untuk mengundurkan diri, menandatangani surat resign-nya, tapi boleh juga menolaknya. Namanya juga hak, boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Urusannya akan selesai kalau karyawan mengikuti permintaan perusahaan, menandatangani surat resign. Tapi kalau karyawannya menolak untuk mengundurkan diri, perusahaan masih punya trik lain untuk membuat karyawannya tetap resign atau dianggap resign. Salah satunya adalah dengan melakukan mutasi kerja, memindahkan tempat kerja karyawan. Misalnya karyawan dimutasi ke kantor cabang perusahaan itu di daerah lain, mungkin yang daerahnya terpencil. Kalau seorang karyawan dimutasi, artinya karyawan tersebut harus beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang baru. Dan bukan cuma lingkungan kerjanya aja ya, karyawan tersebut juga harus beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya yang baru di daerah mutasi. Apalagi kalau tempat kerja barunya itu cukup jauh, atau di daerah terpencil, atau di daerah yang punya karakter pergaulan yang mungkin sama sekali berbeda dengan daerah asal si karyawannya ini. Belum lagi kalau karyawan tersebut juga harus memboyong keluarganya ke tempat baru, sehingga proses adaptasi ini bukanlah perubahan yang mudah. Proses adaptasi dengan tempat kerja baru tersebut bisa menjadi tekanan bagi karyawan yang pada akhirnya membuat karyawan memilih untuk mengundurkan diri saja. Tapi bisa juga selain menolak untuk resign, karyawannya juga menolak untuk dimutasi. Dalam beberapa kasus, karyawan yang menolak ketika diminta resign dan juga menolak ketika dimutasi, pada akhirnya karyawan tersebut di PHK juga oleh perusahaannya tanpa pesangon. Jadi sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini masih dimungkinkan. Perusahaan bisa saja melakukan PHK tanpa pesangon terhadap karyawan yang menolak dimutasi. Bahkan untuk kasus seperti ini sudah ada putusan pengadilannya yang bisa jadi pedoman secara hukum atau jurisprudensi. Mengapa ini bisa terjadi? Untuk memahaminya, pertama, sesuai PP nomor 35 tahun 2021, khususnya di pasal 51, di sana ditentukan bahwa seorang karyawan yang mangkir kerja selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan sudah dipanggil 2 kali oleh perusahaannya bisa di PHK. Karyawan yang di PHK karena alasan mangkir ini tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tapi hanya mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Ini aturan dasarnya. Lalu yang kedua, aturan mengenai mutasinya sendiri. Peraturan perundang-undangan tidak menentukan sebuah aturan atau prosedur atau persyaratan khusus mengenai proses mutasi kerja karyawan. Mengenai mutasi ini, undang-undang cuma mengatur secara umum saja, tidak secara konkret dan tegas. Aturan tentang mutasi biasanya ada di perjanjian kerja dan di peraturan perusahaan ya.
Tapi itu pun nggak selalu ada di setiap perusahaan. Nggak semua perusahaan mengatur secara detail dan tegas prosedural mengenai mutasi. Tapi dalam prakteknya, aturan mengenai mutasi ini ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Biasanya begitu ya. Pertimbangan dilakukannya mutasi ini biasanya karena adanya kebutuhan perusahaan dan untuk efisiensi produktivitas. Dan pertimbangan ini sering ditentukan secara sepihak oleh perusahaannya. Jadi biasanya perusahaan punya wewenang yang besar untuk menentukan mutasi. Nah, berdasarkan kedua aturan ini, alasan PHK karena mangkir dan aturan mengenai mutasi, maka ketika karyawan menolak mutasi, artinya karyawan tersebut dianggap tidak hadir atau tidak masuk kerja di tempat kerjanya yang baru. Tempat kerja berdasarkan keputusan mutasi perusahaan. Meskipun karyawan yang bersangkutan tetap hadir, tetap masuk kerja di tempat kerjanya yang lama. Nah, karena si karyawan ini tidak hadir di tempat kerja barunya, di tempat mutasinya, karyawan dianggap mangkir. Dan karena mangkir, maka perusahaan berhak melakukan PHK. PHK tersebut dilakukan tanpa pesangon. Kita ambil contoh misalnya gini deh. Seorang karyawan, katakanlah karyawan A, dia bekerja di perusahaan X misalnya, dan tempat kerjanya di kantor pusat di Jakarta. Perusahaan kemudian melakukan mutasi terhadap karyawan A ke kantor cabangnya yang ada di Kota Medan. Nah, mutasi tempat kerja itu berlaku efektif per tanggal 1 April 2022. Artinya mulai tanggal 1 April, tempat kerja karyawan yang bersangkutan adalah kantor cabang perusahaan di Kota Medan. Atas keputusan mutasi tersebut, sebenarnya karyawan A menolaknya. Karyawan A menolak untuk dimutasi, dan karena menolak, maka pada tanggal 1 April karyawan A ini tidak masuk kerja di kantor cabang Kota Medan. Karyawan A masih tetap masuk kerja, tapi di tempat kerjanya yang lama, di kantor pusatnya di Jakarta. Nah, ketidakhadiran karyawan A ini di tempat kerja barunya di kantor cabang perusahaan di Kota Medan ini bisa dianggap mangkir kerja, meskipun karyawan tersebut tetap masuk dan bekerja di tempat kerjanya yang lama di Jakarta. Kalau kondisi ini berjalan selama 5 hari berturut-turut, maka tentunya ketentuan pasal 51 di PP 35 2021 tadi, pasal mengenai PHK karena mangkir kerja, bisa diberlakukan. Perusahaan bisa melakukan PHK kepada karyawannya dengan alasan mangkir tanpa pemberian uang pesangon. Inilah logika hukumnya. Kalau di dalam praktek sering terjadi keadaan di mana karyawan yang menolak diminta resign oleh perusahaannya kemudian dimutasi, lalu karena menolak mutasi maka tidak berapa lama kemudian karyawannya di PHK dengan alasan mangkir dan karenanya tidak mendapatkan uang pesangon. So, buat teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa, dimutasi oleh perusahaannya tapi menolak mutasi tersebut, maka sebaiknya teman-teman jangan pasif ya, jangan diem aja, tidak menyatakan penolakannya kepada perusahaan, tidak mengajukan keberatan dan tetap bekerja seperti biasanya di tempat kerja yang lama, seolah-olah nggak ada apa-apa. Ini tentunya bisa merugikan karyawan sendiri nantinya. Jadi kalau ada keputusan mutasi dari perusahaan, sebaiknya karyawan segera mengambil sikap menerima atau menolaknya. Kalau menerima, segera urus proses mutasi tersebut, dan kalau menolak, segera sampaikan penolakan itu kepada perusahaan. Teman-teman bisa melakukan diskusi dengan perusahaan, kalau perlu negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini tentunya dengan mempertimbangkan aturan mengenai mutasinya itu sendiri ya, sesuai di perjanjian kerja atau sesuai dengan peraturan perusahaannya. Kalau negosiasi tersebut ujungnya tidak mencapai kesepakatan dan karyawan juga tetap menolak untuk dimutasi, maka artinya sudah terjadi perselisihan di antara perusahaan dan karyawan, yaitu perselisihan hak, perselisihan hubungan industrial. Dan sesuai undang-undang, perselisihan hubungan industrial ini bisa dilaporkan atau dicatatkan ke Disnaker Trans setempat, untuk kemudian nanti Disnaker Trans akan membantu melakukan mediasi menjadi penengah perselisihan di antara perusahaan dan karyawan. Mediasi yang dilakukan oleh Disnaker Trans ini tidak serta-merta ya akan memenangkan pihak karyawan, karena dasar pertimbangan dan keputusannya tetap akan kembali ke perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang berlaku. Jadi penyelesaiannya juga mengacu pada aturan mutasi yang ada di peraturan perusahaan, kalau aturannya memang ada di dalam peraturan perusahaannya. Dan kalau langkah mediasi di Disnaker Trans ini tidak berhasil juga dan karyawan tetap menolak untuk dimutasi, maka gugatan pengadilan bisa menjadi langkah terakhir. So, itu tadi aturan hukum dan prosedurnya PHK yang dilakukan perusahaan dengan alasan mangkir kerja serta hubungannya dengan mutasi. Semoga informasi ini cukup bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam membina hubungan kerja di perusahaan masing-masing ya. Salam.